Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Septiana, NIM 22 2018-103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan dan pemungutan pajak pada pasal 21, pasal 23 dan pasal 26 serta pasal 4 ayat 2 final. Berdasarkan ketentuan Perundang-undang Perpajakan di Indonesia, istilah pemotongan digunakan pengenaan pada pasal 21, pasal 23, dan pasal 26. Sedangkan pemungutan digunakan untuk pengenaan PPh pasal 22 dan PPN. Pemotongan pajak yang diambil dari penghasilan neto, PPh pasal 21, contohnya dari PPh yang digunakan dari penghasilan bersih. PPh pasal 23 ada yang cocok dengan pasal 21 ini dan ada juga yang tidak cocok. Begitu juga PPh pasal 26 dasar penggunaannya ada yang jumlah bruto tapi ada yang dari perkiraan penghasilan bruto. Sedangkan pemungutan, sebagian orang bilang bahwa pemungutan mengambil pajak dari penghasilan bruto. Selain itu, pemungutan mengambil pajak pada saat pembelian. Pembelian tentu belum menghasilkan penghasilan. Ada yang kalanya barang dengan tidak laku dan bisa jadi biaya. Pengertian ini tepat untuk PPh pasal 22 dan PPN. Di antara pemotongan PPh ada juga yang disebut PPh final. Istilah PPh final menurut saya mengacu pada metode perhitungan pajak terhutang. PPh final menggunakan dasar pengenaan bruto dan langsung dikalikan dengan tarif. Metode ini juga disebut dengan flat. Istilah flat juga harus dilihat dari sisi penerima penghasilan. Perbedaan metode penghitungan PPh pada terhutang justru akan terlihat dari sisi penerimaan penghasilan. Jadi, flat itu harus dilihat dari sisi penerimaan penghasilan atau pihak yang dipotong. Sedangkan dari pihak yang dipotong PPh, maka tidak ada perbedaan antara final dan non-final. Pemotongan memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara melalui bank persepsi. Kemudian melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT massa. Pemotongan ini juga memiliki kewajiban untuk membuka bukti potong, dokumen yang menunjukkan bahwa atas penghasilan tersebut telah dibayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bukti potong ini wajib diberikan kepada penerima penghasilan. Bukti potong ini memiliki fungsi setara dengan surat setoran SPP. Pada akhir tahun, bukti potong inilah yang akan diperhitungkan atau dikreditkan di pajak penghasilan orang pribadi atau orang pajak penghasilan badan. PPh pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PPh, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama yang dibentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak oleh orang pribadi dalam negeri. Pasal 23 untuk jenis penghasilan tertentu disebut tertentu karena tidak semua jenis penghasilan dan tidak semua jenis jasa. Jenis jasa yang dipotong PPh 23 tentu dengan peraturan Menteri Keuangan. Sebagian orang mengingatnya bahwa pasal 23 adalah penghasilan dari jasa tertentu yang diterima oleh wajib pajak badan. Sehingga membedakan pasal 21 dengan pasal 23 seperti membedakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Padahal tidak sepenuhnya benar. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang PPh atas penghasilan tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan terhutang oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi menurut saya, pembeda pasal 21 dengan pasal 23 bukan antara orang pribadi, tetapi
tetapi perbedaannya dengan badan. Yang membedakannya adalah jenis penghasilan. Pada pasal 26, untuk semua penghasilan diterima oleh wajib pajak di luar negeri. Pasal 26 Undang-Undang PPH merupakan dasar hukum Indonesia menarik pajak dari penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima oleh orang asing. Ketentuan ini tersebut juga asas sumber. Asas sumber tersebut juga dipakai Undang-Undang PPH yang mendasar kepada dua unsur, yaitu menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Menurut asas sumber ini, negara tempat sumber yang terletak lebih berhak mengenakan pajak atas hasil yang dikeluarkan dari sumber itu, tak pandang di mana orang yang memiliki sumber itu berada di luar negeri yang mengenakan pajak. Siapapun orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, baik penghasilan usaha atau active income atau penghasilan modal atau passive income dari Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan. Jadi, di pajak penghasilan, subjek pajak harus jelas. Jika penerimaan penghasilan adalah subjek pajak luar negeri, maka dari dasar hukum kewenangan Indonesia mengenakan PPH pasal 26 bukan tax treaty. Jadi fungsi tax treaty adalah membatasi pasal 26 Undang-Undang PPH. Sepanjang tidak diatur oleh tax treaty, maka berlaku penuh ketentuan pasal 20 Undang-Undang PPH. Selain itu ada satu lagi PPH final untuk jenis penghasilan dividen. Dasarnya pada pasal 17 ayat 2C, Undang-Undang PPH dividen ini dikenakan pasal final jika diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak yang memberikan penghasilan di atas wajib hukumnya untuk memotong PPH final dan membuat bukti potong, kemudian menyetorkan PPH yang dipotong ke kas negara, dan terakhir melaporkan di SPT masa PPH. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.